Hampir 2 tahun sejak Maret 2020, terjadi pandemi COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan program vaksinasi, sepertinya pandemi akan segera usai. Emiten supermarket tentunya bisa berharap keuntungan meningkat dan ini kesempatan untuk berinvestasi di saham-saham supermarket. Pertanyaannya, saham supermarket mana yang paling bagus untuk diinvestasikan? Alfamart, Hero, Alfamidi, Hypermart, atau Range Market? Kita bahas sama-sama di video ini. Sebagai informasi, Alfamart dengan kode emiten AMRT adalah emiten supermarket terbesar dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 33,2 triliun. Disusun oleh Alfamidi atau MIDI di angka 5,6 triliun. Hero 3,5 triliun. Hypermart atau MPPA 0,8 triliun. Dan Range Market atau RANC sebesar 0,7 triliun. Emiten supermarket yang paling awal menghuni bursa yaitu Hero sejak tahun 1989 dan yang paling terakhir MIDI di tahun 2010. Artinya dari sisi data, ketersediaannya cukup banyak untuk menilai kinerja. Oke teman-teman, tonton sampai selesai agar informasinya tidak terpotong. Langsung kita bahas kinerja AMRT selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan teknik analisis fundamental ala Benjamin Graham. Buat teman-teman yang belum mengetahui teknik ini, bisa menonton video sebelumnya yang menerangkan dengan jelas teknik analisis fundamental ala Benjamin Graham. Berdasarkan kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa AMRT mampu memenuhi 2 dari 6 kriteria yang diberikan Ben Graham, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen tahunan dan selalu menghasilkan keuntungan. Sedangkan pada 4 kriteria yang belum dapat dipenuhi, yaitu AMRT mengalami penurunan keuntungan pada 2017 dan 2020. Current ratio AMRT di tingkat 88% atau di bawah batas minimum Graham 150%. Tingkat harga terhadap nilai aset 33,2 triliun dibandingkan 9,1 triliun. Serta tingkat harga terhadap nilai keuntungan di atas rata-rata industri yang artinya saham AMRT dihargai cukup tinggi. Lanjut ke Hero, pelopor supermarket di Indonesia. Berdiri pada 23 Agustus 1971, sekarang ini saham Hero dikuasai oleh Margrave Corporation dan Dairy Farm Company. Jika melihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, cukup mengkhawatirkan ya. Tidak ada kriteria Ben Graham yang mampu dipenuhi oleh Hero. Sejak tahun 2016, perusahaan selalu mengalami kerugian dan oleh karenanya tidak pernah membagikan dividen. Current ratio Hero berada di tingkat 68%, artinya kemampuan membayar hutang jangka pendeknya cukup rendah. Dari sisi tingkat harga, saham Hero dihargai cukup mahal, yaitu terhadap nilai aset 3,5 triliun berbanding 2,2 triliun. Dan terhadap nilai keuntungan minus 2,9 kali berbanding rata-rata industri 9,1 kali. Hero baru-baru ini menutup operasi supermarket Giant dan akan fokus pada divisi IKEA yang membukukan keuntungan. Semoga saja ini dapat membuat kondisi keuangan Hero membaik. Berikutnya MIDI, anak perusahaan AMRT. Mungkin ada yang bertanya apakah bedanya konsep Alfamidi dengan Alfamart. Beda Alfamidi yang pertama dengan Alfamart ataupun Indomaret adalah Alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan, dan makanan beku. Yang kedua, Alfamidi menyediakan berbagai makanan siap saji serta minuman seperti kopi, es krim, dan lain-lain. Untuk yang kedua ini dilakukan lewat merek Lawson. Lumayan untuk istirahat atau hangout teman-teman. Berdasarkan kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, terlihat MIDI mampu memenuhi 2 dari 6 kriteria yang diberikan Ben Graham, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen tahunan dan selalu menghasilkan keuntungan, persis seperti induknya AMRT.
Sedangkan pada 4 kriteria yang belum dapat dipenuhi, yaitu MIDI mengalami penurunan keuntungan pada 2017 dan 2020. Current ratio MIDI di tingkat 65%. Tingkat harga terhadap nilai aset 5,6 triliun dibandingkan 1,7 triliun, serta terhadap nilai keuntungan 27,7 kali berbanding rata-rata industri 9,13 kali, yang artinya saham MIDI sudah dihargai cukup tinggi. Selanjutnya MPPA. MPPA atau Matahari Putra Prima mengelola beberapa merek, diantaranya Hypermart, Foodmart, Hi-Fresh, Boston, FMX, dan Smart Club, dengan pendapatan terbesar diperoleh dari Hypermart yaitu 84,5%. Sama seperti Hero, jika kita melihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir ini, MPPA juga cukup mengkhawatirkan. Tidak ada kriteria Ben Graham yang mampu dipenuhi oleh MPPA. Sejak tahun 2016, perusahaan selalu mengalami kerugian dan tidak pernah membagikan dividen. Current ratio MPPA berada di 56%, artinya kemampuan membayar hutang jangka pendeknya juga rendah. Dari sisi tingkat harga, saham MPPA dihargai cukup mahal, yaitu terhadap nilai aset 0,8 triliun berbanding 0,24 triliun. Dan terhadap nilai keuntungan minus 1,9 kali berbanding rata-rata industri 9,1 kali. Yang menarik, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek pada tengah tahun lalu membeli sekitar 4,76% saham MPPA dari PT Multipolar. Jadi kita bisa harapkan akan ada gerakan untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Emiten supermarket yang terakhir kita bahas adalah PT Supra Boga Lestari dengan kode RANC. Emiten berdiri tahun 1997 yang kemudian menjadi pemegang lisensi range market asal Amerika di Indonesia. Jika melihat kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir, RANC mampu memenuhi 3 dari 6 kriteria Ben Graham, yaitu perusahaan selalu menghasilkan keuntungan, selalu membagikan dividen, serta rasio harga terhadap keuntungan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Sedangkan 3 kriteria lain yang belum mampu dipenuhi oleh perusahaan, yaitu mengalami penurunan keuntungan pada tahun 2017, rasio harga terhadap nilai aset yang sedikit lebih tinggi, serta current ratio di tingkat 122%. Current ratio ini sebenarnya sudah sangat baik dibandingkan emiten supermarket yang lain, namun masih di bawah batas minimum Ben Graham yaitu 150%. Oke, kita sudah telaah kinerja AMRT, Hero, MIDI, MPPA, serta RANC. Mana emiten yang paling memenuhi syarat untuk diinvestasikan? Kesimpulannya adalah RANC. Ternyata RANC yang terhitung tidak terlalu banyak melakukan inovasi besar-besaran, malah mampu melampaui kinerja emiten supermarket yang lain. Informasi terakhir, saham RANC diborong oleh grup Jarum melalui Blibli. Apakah ini sinyal yang baik? Perlu kita sama-sama cermati. Seperti biasa, kita analisa lebih lanjut pergerakan harga saham RANC agar teman-teman dapat membeli saham RANC di harga yang baik. Teman-teman dapat melihat data keuntungan dan data harga akhir tahun saham RANC sejak tahun 2013. Selanjutnya kita forecast dan regress terhadap seluruh data untuk memperkirakan nilai keuntungan dan harga wajar tahun 2021. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh estimasi harga wajar saham RANC sebesar Rp510. Apabila teman-teman perhatikan, harga terendah tahun 2021 ada di 406. Namun kemudian harga meroket sampai ke harga tertinggi di Rp2.700, naik 560% lebih. Saat ini harga saham RANC ada di kisaran 1.300 sampai 1.500-an. Jadi sebaiknya kita tunggu laporan keuangan tahun 2021 untuk melihat apakah harga 1.500 ini layak menjadi harga wajar saham RANC. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kalau video kami bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Salam sukses.